Kamboja dan Thailand merupakan negara yang terletak pada Asia Tenggara. Kedua negara tersebut berbatasan langsung dengan wilayah yang bernama Previer. Wilayah Previer ini berbatasan dengan wilayah Sisaket di bagian laut timur Thailand. Wilayah Previer sejak lama menjadi rebutan antara Kamboja dan Thailand. Pada saat itu keduanya masih diduduki oleh pemerintahan Prancis, yaitu Kamboja, dan pemerintahan Siam, yaitu dari Thailand. Ini berawal dari perebutan kuil Previer yang berletak pada wilayah Previer. Konflik perbatasan ini berawal dari ketidakjelasan batas-batas wilayah antara Thailand dan Kamboja pada peta yang dibuat berdasarkan pemerintahan Prancis dan pemerintahan Siam, yaitu meliputi wilayah kuil Previer yang menghadapkan kedua negara pada konflik perbatasan kuil Previer. Pada tahun 1953, setelah Kamboja meraih kemerdekaan, lalu Thailand memperkuat pembelaannya di perbatasan dekat kuil Previer. Thailand menaruh pos polisi di pegunungan Dongkrek. Hal ini diprotes oleh pemerintah Kamboja di bawah Perdana Menteri Sihanouk. Konflik ini sempat mereda pada tahun 1962 pasca putusan. Namun, eskalasi konflik antara Thailand dan Kamboja terjadi lagi pasca diputuskannya kuil Previer sebagai warisan dunia milik Kamboja. Konflik ini muncul pada tahun 2008 dan diperparah dengan adanya ketidakstabilan politik domestik Thailand. Gerakan nasionalis Thailand menggunakan isu Previer untuk menggulingkan Perdana Menteri Samak Sudaraja. Lalu, sejak tanggal 15 Juli 2008, militer Thailand telah memasuki wilayah Kamboja di dekat kuil tersebut. Lalu pada tanggal 21 Juli 2008, aktivitas militer Thailand semakin banyak lagi dikerahkan dan memasuki wilayah Previer Pagoda. Keadaan semakin memanas dengan terlukanya 2 orang militer Thailand akibat ranjau darat di daerah sekitar Previer Pagoda pada tanggal 7 Oktober 2008. Dengan adanya kejadian itu, Thailand menganggap bahwa pemerintah Kamboja sengaja memasang ranjau darat di wilayah persengketaan tersebut. Tuduhan yang dilontarkan oleh Thailand kepada Kamboja segera dibantah oleh Kamboja, dan Kamboja beralasan bahwa ranjau-ranjau tersebut adalah sisa-sisa persenjataan dalam konflik 3 faksi di Kamboja. Dan pada akhirnya konflik berdarah pun tidak dapat dikelakkan lagi. Mengenai keterlibatan Indonesia dalam menyelesaikan konflik sengketa antara Thailand dan Kamboja. Indonesia yang pada saat itu merupakan ketua dari ASEAN memiliki peranan penting dalam menyelesaikan konflik tersebut. Indonesia berupaya untuk menyelesaikan beberapa masalah yang ada dengan mengadakan pertemuan baik formal ataupun informal antara Thailand dan Kamboja. Terlebih, PBB menunjuk ASEAN sebagai pihak ketiga untuk menengahi kasus tersebut. Indonesia di sini menjadi ketua dari ASEAN, tentunya memiliki beberapa pengalaman dalam menyelesaikan konflik regional. Lalu, Indonesia juga mengadakan pertemuan antara menteri-menteri luar negeri anggota ASEAN, yakni Internal ASEAN Foreign Minister Meeting yang dilaksanakan pada tanggal 22 Februari tahun 2011 di Jakarta. Dari pertemuan tersebut ditemukan beberapa solusi yang efektif guna memecahkan masalah antara Thailand dan Kamboja. Pada tahun 1947 hingga tahun 1948, konflik ini bermula ketika pasukan Pakistan mencoba mencapai wilayah Kashmir, yang diperebutkan oleh India dan Pakistan. Konflik ini menyebabkan gencatan senjata dan perubahan wilayah, yang menyebabkan India mendapatkan 100.000 km persegi wilayah Kashmir dan Pakistan mendapatkan 85.000 km persegi wilayah Kashmir. Korban di pihak India mencapai 1.100 jiwa dan Pakistan mencapai 1.500 jiwa. Lalu pada tahun 1965, perang berlangsung pada bulan Agustus 1965 sampai September 1965. Konflik ini terjadi ketika pasukan Pakistan mencoba mencapai wilayah Kashmir dengan operasi Gibraltar yang merupakan wilayah yang diperebutkan oleh India dan Pakistan. Walaupun perang berlangsung sebentar, akan tetapi korban dari Pakistan mencapai 3.800 jiwa dan India sebanyak 3.200 jiwa. Lalu pada tahun 1999, konflik ini bermula ketika pasukan Pakistan dan militan Kashmir mencoba mengancam distrik Kargil di Kashmir, yang merupakan wilayah yang diperebutkan oleh India dan Pakistan. Jumlah korban dari perang Kargil 1999 dari pihak India mencapai 527 jiwa, sedangkan Pakistan diperkirakan sebanyak 357 hingga 4.000 jiwa.
Lalu peran India dan Pakistan terhadap dukungan kepada kelompok separatis. Pakistan telah menyatakan bahwa India juga memberi bantuan senjata dan pelatihan perang kepada kelompok separatis di Kashmir. Peranan Pakistan dalam penyerangan Laskar-e-Taiba di Mumbai pada tahun 2008 adalah suatu aspek yang kontroversial dalam konflik antara India dan Pakistan. Laskar-e-Taiba adalah kelompok separatis di Kashmir yang didukung oleh Pakistan. Pada tahun 2008, terjadi serangan teroris di Mumbai yang disebabkan oleh kelompok Laskar-e-Taiba. Kelompok ini merancang serangan ke Mumbai di Pakistan. Konflik Kashmir terus menyebabkan perselisihan dan perang antara India dan Pakistan, seperti terorisme dan kerusuhan lintas batas, yang meningkatkan perselisihan antara dua negara. Untuk hasil konflik dari perseteruan antara Thailand dan Kamboja memiliki 4 hasil konflik. Yang pertama, keputusan Mahkamah Internasional atau International Court Justice. Pada tahun 1962, ICJ menetapkan bahwa kuil Preah Vihear dan wilayah sekitarnya milik Kamboja. Yang kedua, kontak senjata. Konflik ini telah menyebabkan beberapa insiden kontak senjata antara pasukan Thailand dengan pasukan Kamboja, termasuk insiden serius pada tahun 2011 yang menyebabkan korban jiwa dan kerusakan rumah. Yang ketiga, diplomasi tertinggal. Konflik ini telah menyebabkan penurunan hubungan diplomatik antara kedua negara, dengan kedua pihak mengundurkan duta besar mereka dan melakukan serangan verbal yang keras. Terjadi diplomasi yang tertinggal antara dua negara tersebut. Yang keempat, dampak ekonomi. Konflik ini juga telah memiliki dampak ekonomi, dengan pemerintah Thailand menghapus MOU atau Memorandum of Understanding tahun 2000 dan Kamboja menunjuk mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra sebagai konsultan ekonomi mereka. Nah, dari situ kita tahu hasil konflik dari perseteruan antara Thailand dan Kamboja. Sekarang saya akan membahas tentang kesepakatan dan penyelesaiannya. Ada 3. Yang pertama, keputusan ICJ. Pada tahun 2013, ICJ menetapkan bahwa Thailand memiliki kewajiban untuk mengundurkan pasukan militer, polisi, atau pasukan pengawal yang berada di wilayah sekitar kuil Preah Vihear. Yang kedua, perjanjian gencatan senjata. Pada tahun 2011, kedua pihak sepakat untuk melakukan gencatan senjata, termasuk syarat seperti berhenti menembak, tidak meningkatkan kekuatan pasukan, dan tidak menyebabkan kecelakaan. Yang ketiga, penarikan pasukan pada tahun 2011. Perjanjian ini dicapai untuk mengundurkan pasukan dari wilayah yang disengketakan. Oke, jadi untuk kesimpulannya, Indonesia telah berperan penting sebagai mediator dan penengah dari konflik Thailand dan Kamboja ini. Nah, dengan menggunakan strategi shuttle diplomacy dan menggunakan pertemuan bilateral dan multilateral, Indonesia juga berhasil membantu menyelesaikan konflik tersebut. Peran Indonesia dalam penyelesaian konflik Thailand dan Kamboja menunjukkan bahwa Indonesia memiliki peran penting dalam penjagaan keamanan regional ASEAN dan menciptakan kawasan yang damai, adil, dan sejahtera.